Saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi robot automatic guided vehicle di industri. Konsepnya adalah robot ini kalau di industri manufaktur atau di beberapa industri lain ya, ada satu proses di situ itu material handling, jadi perpindahan dari satu barang ke tempat satu ke tempat yang lain. Yang saat ini itu kalau di proses manufaktur ini sangat banyak digunakan. Ini dari hasil pelacakan itu hampir proses material handling bisa 50 sampai 70% untuk kegiatan produksi dari mulai dari awal sampai akhir. Nah, proses material handling ini ada yang menggunakan manual atau juga yang otomatis. Kalau yang otomatis itu ada yang menggunakan conveyor, ada yang pakai robot tangan, forklift, maupun salah satunya adalah menggunakan robot AGV ini. Nah, apa itu sebenarnya robot AGV itu? Jadi singkatannya AGV adalah Automatic Guided Vehicle. Ini merupakan kendaraan yang digunakan, yang umumnya digunakan untuk industri manufaktur atau industri lain, yang dia itu membawa atau memindahkan barang dari kegiatan satu ke yang lain, yang dipandu dengan beberapa media, bisa menggunakan garis, magnet, ataupun menggunakan laser. Dan ini sekarang banyak digunakan di industri otomotif, manufaktur, kemudian farmasi, kemudian pendistribusian, dan beberapa rumah sakit sekarang sudah menggunakan ini. Nah, si sistem AGV ini dia bergerak otonom, jadi secara otomatis tidak menggunakan perantara operator, dan operator hanya memantau saja kan posisi robot AGV itu dan manakala ada masalah atau. Nah, ada beberapa kelebihan kalau kita bandingkan dengan sistem manual daripada kalau kita menggunakan forklift itu atau menggunakan robot tangan atau yang lain, itu banyak kejadian kecelakaan dan sesuatu yang kurang menguntungkan di perusahaan, entah itu waktunya lama, kemudian butuh biaya, manpower-nya banyak. Dengan menggunakan robot AGV ini dia menggunakan akan lebih fleksibel dan lebih efisien. Nah, aplikasinya sebagai contohnya misalnya digunakan untuk raw material handling. Jadi ini biasanya untuk pengangkut di bahan baku pabrik seperti pabrik kertas, baja, karet, logam, dan plastik atau yang lain. Kemudian untuk work in process movement. Jadi untuk pergerakan work in process, ini pergerakan yang berulang-ulang di proses manufaktur. Juga di pallet handling, yaitu digunakan untuk pergerakan palet yang berulang-ulang dari proses manufaktur dan distribusi. Juga untuk finishing product handling. Sedikit mengacu pada sejarah dari robot AGV ini. Jadi sebetulnya robot AGV itu sudah sejak tahun 1953 itu sudah ada diciptakan dari baret elektron. Jadi di sana sebetulnya ada robot AGV tapi sederhana ya. Jadi dia menarik tapi dia menggunakan kabel yang tertanam di lantai dengan menggunakan elektromagnetik. Nah, sensor itu berada di bawahnya. Kemudian robot AGV di industri itu mulai digunakan secara luas pada tahun 1973. Ini digunakan untuk proses assembly di perusahaan otomotif. Nah, saat ini perkembangan robot AGV sangat banyak dan salah satunya adalah yang canggih sekarang menggunakan navigasi laser atau hybrid kombinasi ya dari beberapa navigasi atau bahkan juga yang menggunakan mesin vision, jadi menggunakan kamera. Nah, ini jenis-jenis robot AGV yang ada di industri saat ini. Ada yang dia namanya towing vehicle. Ada unit load, pallet truck, fork truck, kemudian hybrid vehicle, light load, dan assembly. Kira-kira bentuknya seperti apa? Jadi ini kira-kira untuk yang towing vehicle. Jadi dia itu menarik. Jadi ini termasuk yang tadi AGV yang awal-awal. Kemudian guide-nya di bawah itu yang dipakai untuk memandu. Kemudian yang kedua ini namanya unit load vehicle. Jadi dia bukan menarik tapi dia membawa, ya, ditaruh di atasnya. Ya, dia bertumbuh di atasnya, kemudian nanti dia dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ini adalah untuk pallet trucks. Jadi yang digunakan untuk memindahkan sama seperti kayak forklift tapi dia untuk memindahkan ya. Tapi yang satu lagi ini adalah untuk fork truck. Jadi dia selain memindahkan juga untuk bisa menarik ke atas. Jadi bisa untuk membawa atau menaruh ke beberapa titik di gudang. Ini semua tanpa operator, jadi semuanya dikendalikan secara otomatis.
Juga untuk ada yang model hybrid. Kalau hybrid itu bisa dia dikendalikan otomatis, juga dia bisa dikendalikan dengan ada orang. Jadi bisa manual atau dioperasikan secara otomatis. Nah, kemudian ini yang banyak sekarang berkembang itu untuk yang model light load. Jadi AGV yang kecil-kecil, kemudian untuk beban yang ringan, dan ini saling berintegrasi dengan satu dengan yang lain. Ini banyak dipakai untuk di manufaktur atau di distribusi, kayak misalnya di gudang atau di toko-toko penjualan seperti di sebagainya. Perlindungan mekanik kalau seandainya sensornya tidak bekerja, dia harus tetap safety-nya jalan. Gitu. Gambarannya kurang lebih kalau beberapa robot AGV tadi, untuk yang ini yang kecil, mungkin ini untuk yang model forklift tadi. Jadi di sana juga sama. Di sini ada unit driftnya, ada controllernya, kemudian ada guide sensornya, dan sebagainya. Ini gambarannya bagian-bagian dari robot AGV. Kemudian untuk kontrolnya, beberapa robot AGV itu menggunakan PLC di dalamnya. Jadi ini kalau kita buka itu dalamnya menggunakan robot menggunakan kontrol PLC. Jadi PLC tidak hanya sekedar untuk kita kontrol untuk di manufaktur, juga bisa digunakan untuk di robot AGV. Cuman PLC-nya ini tidak hanya sekedar on-off saja, karena di sana ada beberapa sensor komunikasi dan lain-lain, maka sensornya PLC-nya harus tipenya yang tipe support untuk kebutuhan di robot AGV. Nah, algoritma kendali kalau di dalam AGV itu umumnya menggunakan algoritma path tracking. Jadi dari ini kalau yang terbiasa program ya, jadi mulainya dari mana program itu. Jadi dari dia waiting track, kemudian dia menunggu dulu, tugasnya apa, kemudian lari ke track, kalau tidak kemana, ini kira-kira alur logika programnya seperti ini. Dan yang digunakan untuk mengendalikan supaya dia jalannya lurus, tidak belok-belok, kemudian sesuai, itu umumnya menggunakan algoritma kendali PID, fasi maupun cascade PID. Ini gambarannya kontrol, jadi ini ada beberapa AGV yang ada di plan, kemudian ini bisa dikomunikasikan dengan wireless atau dengan yang lain, kemudian ini ada master controlnya yang bisa memantau untuk semuanya. Punya standar seperti ini, jadi masih dia menggunakan roda ada 2, ada 4, ada 3, gitu ya. Ada juga yang model baru, dia menggunakan namanya mechanic wheel atau biasanya sering kita sebut namanya omnidirectional wheel. Bisa juga orang ngomong Swedish wheel. Jadi dia bergeraknya sangat bagus karena dia tidak harus berputar untuk belok kanan kiri. Jadi itu cukup dengan menggerakkan model di mechanic wheel ini. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Ya, ini yang model-model baru untuk robot AGV. Jadi tidak menggunakan yang roda biasa. Nah, kemudian motor dan driver yang digunakan pada robot AGV itu apa? Jadi ada beberapa motor yang digunakan, ada motor BLDC, brushless DC motor, dan juga ada beberapa servo motor. Ini dikontrol dari controller, kemudian ini didapatkan dari sensor. Nah, ini salah satunya saya mengambil untuk magnetic track sensor ya. Kemudian di sini untuk yang charge, kalau misalnya baterainya habis nanti dia otomatis charge. Gambarannya kurang lebih begini. Jadi ini ada kontrol, ini ada motornya, motor untuk dia bisa bergerak kanan kiri. Jadi ini misalnya ini ada tracknya berupa magnetik. Kemudian di sini kalau kita gerakkan, mungkin kalau anak-anak mahasiswa atau SMK sudah pernah menggunakan robot line follower, nah itu base-nya bisa juga digunakan itu. Cuman di lapangan yang digunakan ada beberapa menggunakan magnetik. Ya. Nah ini contoh kontrol motor BLDC yang digunakan. Konsep dasarnya brushless motor DC itu dia ada tanpa brush. Jadi ini sangat termasuk motor yang sangat efisien sekali. Nah, kemudian ini untuk komponen safety ini penting juga untuk di robot AGV karena ini dia bergerak otonom mandiri. Jadi dia dilengkapi ada namanya sensor ya laser ya, sensor laser, ini scanning laser. Jadi kalau ada orang nanti dia akan pada jarak tertentu bisa dibuat melambat. Kemudian kalau sudah mendekati dia bisa dibuat stop. Nah, ini bisa didesain seperti itu kalau dia gitu. Supaya apa? Dia tidak saling collision atau tabrakan dan untuk safety di orang. Nah, beberapa komponen safety yang lain tadi mungkin sudah disiapkan.
sensor yang untuk otomatis menggunakan laser tadi. Tapi ada juga yang menggunakan obstacle. Kalau misalnya sensornya tidak bekerja, ini ada kayak seperti protective bar. Jadi ada samping kanan, kiri, depan itu disiapkan juga. Nah, ada beberapa yang untuk memandu. Jadi tadi ada yang sudah saya sampaikan, salah satunya adalah menggunakan magnetik. Jadi robot tadi bergerak menggunakan magnetik, tapi ada juga yang menggunakan wire. Jadi kabel yang ditanam di dalam lantai, kemudian diberi sinyal elektromagnetik, kemudian robot tadi bisa memandu. Nah, ada beberapa yang tanpa guide-nya itu, tanpa magnetic tape atau kabel, tapi ada juga yang menggunakan QR code atau RFID tags, ditempatkan di titik-titik tertentu di sini. Ada juga yang menggunakan vision. Yang model-model baru sekarang sudah menggunakan, ini konsepnya. Ini ada beberapa guide, ini ada banyak sekali nih. Saya data itu ada 11 guide yang bisa digunakan untuk memandu robot AGV ini. Jadi ini ada yang menggunakan magnetic tape, kemudian dia menggunakan inductive wire untuk dia pergerakan. Ada juga yang menggunakan barcode, jadi ditanam barcode di situ. Ada yang combine itu dia kombinasi dari sinar laser, navigation-nya juga dengan barcode atau dengan magnetik. Nah, ini untuk lebih presisi. Yang model-model baru presisiannya sangat tinggi, dia menggunakan itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang tadi menggunakan navigasi kabel, jadi ada kabel yang ditanam di dalam lantai, kemudian dia diberi sinyal elektromagnetik dari salah satu generator, kemudian robot tadi akan memantau atau melihat sinyal dari itu. Jadi ini tidak kelihatan, jadi berada ditanam di bawah lantai. Nah, ada yang kedua yaitu menggunakan navigasi pita magnetik, ada juga yang pita optik. Jadi ini ada pita magnetik yang diletakkan di atas lantai. Cuman ini kelemahannya nanti kalau kena tekanan mekanik bisa rusak, bisa tergores, sehingga mungkin bisa. Nah, ini kelemahannya di situ. Nah, ada juga yang ini menggunakan nil magnetik ya, jadi berupa kayak magnetik batang lingkar atau silinder magnetik yang itu ditanam di dalam lantai untuk memandu. Jadi tidak kelihatan ini. Kalau tadi kan pita magnetik kelihatan, tapi ini menggunakan magnetic nail. Jadi kayak silinder magnetik yang ditanam di dalam di sini. Ya. Nah, ini yang model-model baru yang terbaru menggunakan laser. Jadi di sebelah beberapa titik itu ada reflektor yang nanti ada scanning laser yang nanti digunakan untuk melihat jarak dari robot ke titik-titik itu berapa, itu dipakai untuk memandu gerakan dari robot itu sendiri. Ya. Ini yang menggunakan laser. Nah, ada juga yang menggunakan model SLAM, jadi simultaneous localization and mapping. Jadi dia menggunakan kontur, jadi kayak ringing ya, ringing itu dia menggunakan suara, kemudian dipantulkan, nanti diukur menggunakan pemindai, nanti terlihat itu depannya itu jaraknya, bukan pantulan kalau ini ya, pantulan. Nah, kalau ini tadi menggunakan reflektor, kalau ini menggunakan sinyal pantulan dari media yang ada di sekitar di situ untuk melihat kontur yang ada di situ untuk mana kapan robot itu akan berjalan. Nah, kemudian yang model-model baru itu menggunakan kombinasi atau hybrid. Jadi ada yang dari laser tadi menggunakan SLAM, ada juga yang menggunakan QR code atau magnetic nail yang ada di bawahnya. Nah, kira-kira perbandingannya dari kesekian itu ada yang navigasi laser, kemudian magnetik, ada natural, ada yang spot magnetik, ada itu apa kelebihan kekurangan itu tergantung. Jadi kita pilihnya apa. Jadi kalau kita ingin instalasi cost-nya itu murah, ya paling murah itu dengan menggunakan ini karena kita tidak masang-masang lagi di lantai. Kalau kita pengen yang bagus untuk reliability keandalan menggunakan laser. Jadi pilihan itu tergantung dari kebutuhan kita mau yang mana. Jadi nanti di industri kita pengen tidak perlu ada garis-garis di situ, pokoknya di otomatis. Yang risikonya nanti biayanya mungkin agak lebih mahal. Jadi ini dari segi cost itu juga mempengaruhi. Jadi ini cost-nya kalau ini termasuk mahal kalau di sini. Nah, kemudian ada metode charging ya. Jadi ini ada automatic charging. Jadi ada yang model manual charging, ini masih dicopkan. Ada yang dia masih dibawakan sendiri cap di situ. Tapi yang model baru dia sudah automatic. Jadi kalau sudah habis, nanti dia akan lari ke tempat charging. Kemudian charge kalau sudah penuh dia akan kembali lagi yang sudah habis tadi menunggu antrian di sana. Nah, ini model charging. Ini baterainya di situ.
Tapi yang model terbaru itu sudah namanya inductive power transmission. Jadi dia menggunakan ini tanpa baterai lagi di sini. Jadi baterainya atau suplainya sudah menggunakan di sini dengan media induktif, nanti dia akan ngisi selama dia dalam bekerja. Sama seperti punya handphone, nggak usah dicolok-colok tapi menggunakan wireless charging. Jadi model begitu. Jadi ini mengurangi proses untuk charging di robot AGV. Nah, ini model yang baru tanpa ini menggunakan namanya wireless atau free baterai. Ini contoh ya, contoh untuk kontrol. Jadi di dalam robot AGV kita bisa desain. Ini misalnya ini untuk jalurnya. Kemudian skimnya itu robot AGV alurnya mau kemana, ngambil di mana dulu, itu bisa disimulasikan dulu. Jadi saya ada software yang digunakan untuk mensimulasikan dulu, untuk memprogram dulu pergerakan robot. Punya robot berapa, kita punya dulu. Kemudian alur jumlah proses yang akan dipindahkan berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa, kemudian robotnya yang harus bekerja berapa, yang standby berapa, itu bisa didesain. Jadi ada satu software yang bisa dipakai untuk mengelola atau mendesain robot itu. Sehingga efektivitas jumlah robot AGV ini itu yang saya siapkan berapa, kemudian tipenya pakai apa, kemudian waktu tempuh, ini yang penting itu kan cycle time. Jadi proses selama dia mulai dari awal sampai akhir itu butuh waktu berapa, itu efektif sekali. Itu gambarannya kurang lebih begitu. Ya.